Shalom, haleluya. Selamat malam, sama-sama belajar di tempat ini. Kita sama-sama mau belajar. Kalau FKM yang Forum Buka Mahanan yang beberapa waktu yang lalu, di 3 bulan yang kemarin kita telah belajar bagaimana menjadi keluarga-keluarga yang diberkati. Kami mengurus pada waktu kami mencoba mencari tema yang apa yang kita mau bawakan kembali di dalam 5 bulan terakhir ini. Maka visi kita adalah membangun, setelah menjadi keluarga-keluarga yang diberkati, maka kita mau mencoba membangun menjadi keluarga-keluarga, menuju kepada keluarga-keluarga yang berkemenangan. Nah, salah satunya adalah apa yang perlu kita menang, apa yang menjadi kemenangan kita, tujuan kita itu apa. Jadi di malam hari ini kita mau belajar bagaimana menentukan satu prioritas di dalam keluarga kita. Banyak dari kita di sini yang melayani, yang aktif melayani, cuman ya terkadang pasti ada satu dua hal yang mungkin menjadi satu halangan. Makanya malam hari ini kita mau belajar bagaimana menentukan prioritas di dalam keluarga kita, antara melayani di dalam hubungan keluarga ataupun dalam pekerjaan. Jadi mana yang harus kita lebih prioritaskan lebih dahulu. Makanya kami terus malam hari ini kami coba di dalam keluarga maupun di dalam pekerjaan kita. Dan malam hari ini kami hormat mengundang Ibu Yuli untuk menyampaikan firman Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, senang sekali malam ini kita boleh kembali bertemu, dan secara khusus kita akan membahas bagaimana kita menuju keluarga yang dari balai tentara-tentaraan gitu. Tapi rupanya itu mainnya sudah kuno, ya, karena sekarang sudah robot-robotan. Saya dari yang tentara-tentaraan plastik sudah nggak ada. Tapi setidak-tidaknya kita punya bayangan ya, bala tentara itu seperti apa. Tapi saya tidak membahas apakah latihannya, apakah sarana atau syarat fisiknya, bukan. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, seperti yang sudah disampaikan oleh moderator tadi, persoalan utama di dalam kehidupan rumah tangga atau keluarga sebagai anak Tuhan itu seringkali menentukan pilihan itu agak sulit. Keluarga, pekerjaan, atau pelayanan. Ya. Jadi mengurutkan prioritasnya itu kadang-kadang agak sulit. Ada yang menyamaratakan, ya keluarga, ya pekerjaan, ya pelayanan. Tapi ada yang berkata, oh pelayanan lebih penting, keluarga itu bisa nomor 2, pekerjaan bisa nomor 3. Tapi ada orang lain lagi yang berkata, oh tidak, keluarga itu nomor 1, nomor 2 pelayanan, nomor 3 pekerjaan. Tapi ada yang berkata lah, kalau saya tidak bekerja bagaimana bisa memperoleh hasil yang baik. Jadi harus pekerjaan nomor 1, ya, baru pekerjaan, sesudah bekerja yang ngurus keluarga, habis itu baru pelayanan. Nah, masing-masing punya pandangan sendiri-sendiri. Tapi malam hari ini kita akan mencoba untuk belajar, ya. Mari kita buka dulu 2 Timotius pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal oleh firman Tuhan. 2 Timotius pasal yang jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang
tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Amin. Silakan duduk. Ayat ini menarik karena ayat ini ditujukan kepada Timotius yang masih muda, dinasehati oleh Paulus. Di dalam pelayanan, Paulus ingin supaya Timotius itu bisa mengkader orang. Ya, jadi salah satu kriteria pengkaderan itu diambil dengan istilah ikutlah menderita sebagai seorang prajurit. Dan prajurit yang baik, prajurit yang sedang berjuang itu tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandannya. Sampai di sini tentu kita setuju bahwa seorang prajurit itu harus memiliki loyalitas yang tinggi. Betul? Kalau saudara sebagai seorang pekerja, ya, apalagi seorang pelayan Tuhan, yang dituntut dari kita itu apa? Loyalitas, kan? Harus melakukan pekerjaan itu dengan sungguh-sungguh, harus taat kepada pimpinan. Bahkan kalau kita ini sebagai seorang prajurit, prajurit itu kadang-kadang dia harus berdiri, kalau dia piket itu nggak boleh bergerak, ya nggak bergerak. Ya. Ketaatannya. Nah sekarang mari kita lihat, kalau Paulus menggunakan istilah prajurit ini, ada satu orang sebagai salah satu prajurit tentara yang menjadi prajurit dari Raja Daud. Dia adalah orang yang memiliki loyalitas yang sangat baik. Mari kita buka di 2 Samuel pasal 11. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-27. Di situ diberikan sebuah contoh. Contoh bagaimana seorang prajurit yang loyal kepada pimpinannya. Ayat yang ke-11 kita baca. 2 Samuel pasal 11 ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Tabot serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan itu. Tidak membahas, jadi saudara, masalah persoalan Daud dengan Bathsheba. Tapi saya ingin mengemukakan kepada saudara, siapa Uria ini? Uria ini adalah orang yang sangat loyal dengan pekerjaannya. Dia dipanggil Daud dari peperangan, disuruh pulang. Disuruh ke rumahnya, disuruh tinggal, makan, minum, dan tidur dengan istrinya. Tapi dia tidak mau. Dia tidur di halaman istana. Dia tidur dengan hamba-hamba Daud yang lainnya. Lalu waktu dia ditanya oleh Daud, kenapa? Kamu tuh saya suruh pulang untuk supaya kamu tuh bisa menikmati hidup dengan istrimu. Tapi dia katakan tidak. Sementara tuanku Yoab, sementara hamba-hambamu yang lain sedang berkemah di padang, sedang ada di dalam peperangan, masa aku ini makan minum? Masa aku ini tidur dengan istriku? Nggak mungkin saya lakukan itu. Saudara, pekerjaan kalau saya suruh saudara ngasih nilai, nilainya nilainya Uria itu berapa? Dalam skala 1 sampai 10. Nilainya berapa? 10, saudara. Soal ini masalah strateginya Daud untuk menutupi dosanya itu bukan urusan kita malam ini. Ya. Tapi kita mau lihat ini loh. Orang kok bisa loyal seperti itu. Besoknya dia dijamu lagi oleh Raja Daud. Dikasih makan, dikasih minum.
sampai dibuat mabuk. Tujuannya apa? Supaya dia pulang ke rumah istrinya. Tapi nyatanya dia tetap tidur di halaman istana. Nah, saudara tahu? Besoknya dia disuruh berangkat lagi ke medan perang. Dia ditempatkan di bagian terdepan. Dan akhirnya dia mati terbunuh di situ. Saya mau kasih satu gambaran untuk saudara. Ya. Kalau kita lihat, prioritasnya Uria ini apa? Prioritasnya Uria apa? Pekerjaan atau keluarga? Nomor satu mana? Pekerjaan. Dia mengutamakan pekerjaannya lebih dari keluarganya. Aku sampai soalnya 5 itu sangat bagus, ya, sangat bagus sekali atau sangat baik sekali. 4 itu baik sekali. 3 itu baik. 2 itu kurang baik atau tidak baik. 1 itu tidak baik sekali. Oke, kita periksa bagaimana prioritas dari Uria. Mari kita perhatikan baik-baik. Ya, kita lihat ayat yang ke-8. Kita baca 2 Samuel pasal 11 ayat 8. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah. Akibat dari pekerjaannya, dia dikasih hadiah. Kalau kita ngomong sekarang, bonus, ya. Karena saudara berprestasi dalam pekerjaan, saudara dikasih bonus. Nih, tambahan. Lebih dari gaji. Yang kedua, kita baca lagi. Selain dia dikasih pekerjaan, selain dia dikasih hadiah, ayat yang ke-11. Tetapi Uria berkata kepada Daud, Takbut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab. Yoab itu adalah panglimanya. Dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Dalam pekerjaan, Uria itu walaupun ada kesempatan untuk disuruh istirahat, ada kesempatan untuk pulang ketemu sama istrinya, dia berpikir, oh teman-temanku yang lain lembur, masa aku pulang? Teman-temanku yang lain ini kerja keras, teman-temanku yang lain taruhan nyawa, masa saya enak-enak pulang? Saya tidur dengan istriku. Wah, tidak logis, ya. Ini tidak menunjukkan prestasi, tidak menunjukkan sikap pekerjaan, bekerja sebagai pekerja yang baik. Jadi dia milih untuk tidur di halaman istana. Loyalitasnya tinggi nggak? Saudara kalau punya pegawai kayak gini seneng nggak? Wah, aku seneng banget saudara. Ya, loyalitasnya itu hebat sekali. Dia punya kesempatan untuk pulang loh, yang nyuruh pulang itu raja loh. Pulang, tidur sama istrimu. Enggak. Makan minum, enggak. Dia membandingkan, oh yang lain aja susah payah kok, maksud saya enak-enak. Saudara akan sakit hati loh, kalau sementara saudara kerja keras, temenmu pulang, dan dia istirahat. Sakit hati nggak? Sakit hati. Tapi dia lihat, ya, loyalitasnya itu luar biasa.
Loyal banget. Wah, kalau kita punya pegawai kayak gini seneng ya. Ayat berikutnya menjelaskan, dia disuruh makan, dia disuruh minum, dia dibuat mabuk dengan tujuan apa? Supaya dia tidur dengan istrinya. Wong intinya itu sebenarnya kan Daud ingin menutupi dosanya. Jadi dia berusaha bagaimana supaya Uria ini pulang. Jadi seolah-olah kandungan Batseba itu adalah kandungan yang terjadi karena Uria. Tapi Uria, dia bukan memikirkan itu. Pikirannya itu bagaimana dia menyenangkan tuannya. Bagaimana dia menjaga nyawa tuannya itu. Barangkali, saudara pun juga seperti itu. Dalam pekerjaan itu saudara nomor 1. Pokoknya nek bosku senang, itu sudah aman. Ya. Kalau saya suruh saudara ngasih nilai, pekerjaan yang dilakukan oleh Uria sangat baik sekali, baik, kurang baik, atau tidak baik. Ini ya, skala 5 ya, sangat baik sekali, SBS. Tapi coba kita lihat yang kedua, masalah keluarganya. Bagaimana sikap dia terhadap keluarga? Seimbang tidak? Seimbang tidak? Saya tanya, waktu dia mati, Uria mati, yang nangis siapa? Yang nangis siapa? Bosnya nangis? Apakah Daud menangisi kematian Uria? No. Ini loh yang harus kita sadari. Saudara boleh berprestasi, saudara boleh bekerja dengan loyalitas yang 100%. Oke, itu bagus. Tapi kalau sampai ada apa-apa dengan kita, saudara kerja mati-matian untuk orang lain, sampai ada apa-apa dengan kita, yang kehilangan itu bukan bosmu. Bosmu bisa saja kehilangan seminggu, sebulan, dia bisa buka lagi lowongan kerja. Dia bisa dapat orang lagi. Tapi istrimu jadi janda. Seumur hidupnya, dia akan menjadi orang yang penuh dengan air mata. Ini pikirkan dulu. Anak-anak kita akan kehilangan kita. Dan itu tidak bisa disesali. Saya mau kasih kesaksian sama saudara. Waktu anak saya umur 1 tahun, papinya itu bilang gini, "Mbok, kamu di rumah kok, bikin acara untuk Asia." Tapi saya bilang nggak bisa, Pi. Jadwalku sudah saya atur jauh-jauh hari. 1 kali ini kan dia biasa tahu. Saya bilang apa? Nanti kan ada yang kedua, toh. Nanti kan ada yang ketiga. Dan saudara tahu, saya tidak pernah merayakan ulang tahun anak saya yang kedua, yang ketiga. Kenapa? Karena umur 18 bulan, dia dipanggil Tuhan. Dan aku tidak bisa menyesali. Saudara ngerti? Oke, saya mungkin akan membela diri karena aku demi pelayanan. Tapi mari saudara, ini kita pikirkan. Ya, ini kita pikirkan. Beberapa bulan yang lalu, waktu saya pulang ke rumah, keponakannya itu sakit. Dia panas. Tapi panasnya itu bagi saya mencurigakan. Panas dan turun-turun. Mamanya kerja, papanya kerja. Terus saya telepon di kantornya. Anakmu panas. Kamu mesti pulang. Dia bilang, sebentar, aku masih ada kerjaan lembur. Dia seorang accounting. Dia harus membuat laporan keuangan itu untuk se-Jawa Tengah. Dan dia dipercayakan. Dia harus kerja lembur. Tapi saya bilang sama dia, kalau kamu tidak pulang, jangan menyesal sampai ada apa-apa dengan anaknya. Terus dia bilang ini, tolong Cik, bawaan dulu ke dokter. Dokternya ini, namanya ini sudah aku telepon. Terus kau bawaan dulu.
Waktu saya bawa anak itu ke dokter, dokternya sama bilang apa? Ini anak nggak boleh pulang lagi, langsung masuk ICU. Saya kenapa dok? Ginjalnya bocor ini anak. Saya kenapa kok bisa bocor? Kebanyakan makan makanan ringan. Saya tidak mau sebut merek ya. Makanan ringan yang bumbu. Memang dia dijaga suster. Susternya 2 saudara. Dia dipelihara oleh suster. Dia juga ada di depan neneknya. Tapi saudara tahu, kalau anak ini tidak mau makan, ya udah dikasih ini, kasih itu, demi supaya anak ini diam. Tapi makanan yang dia makan tidak sehat. Dia pulang, saya cuma telepon, nih anakmu masuk rumah sakit dan sekarang dia di ICU. Aku nggak ngerti, aku nggak mau nanggung. Ya pulang, dia lihat anaknya terkapar, dia nangis. Saya bilang nggak usah nangis. Oh anak ini jadi seperti ini, itu perbuatanmu. Gak usah nangis. Selesaikan. Gimana caranya? Terus saya tanya, terus dia, ya kamu bicara sama suamimu dong. Ngomong. Sekarang saya tanya, tujuanmu cari duit apa? Pekerjaannya. Nah ini loh saudara yang perlu kita pikirkan. Orang ini loyal banget saudara. Tapi waktu dia mati, saudara lihat. Iya. Ini jadi persoalan. Saudara bayangkan. Waktu dia mati, dianya dikubur sama sekali saudara. Nah yang ditinggal matinya. Contoh yang saya berikan ekstrim banget ya. Tapi ini harus mulai kita pikirkan dari sekarang. Bapak Ibu bisa memahami, ya. Nanti kita akan pikirkan berikutnya. Nah saya coba mau minta kepada saudara, salah satu maju, ya. Silakan. Siapa boleh jadi sukarelawan? Oh Pran, ayo Pran, ini Pran. Ya. Tuliskan 10 nama orang yang paling berarti bagi Pran. Jangan saya. 10 nama. Nomor 1 itu siapa Pran? Oh iya, bagus. Sambil disebut Pran. 1 Herawati istriku, 2 anakku Ken, 3 mamiku yang di Malang, mertua. Mertua bapak ini sih. Yang jujur Pram, yang jujur. Nomor 4 jujur nggak tuh nomor 4? Yuk, berikutnya nomor 5 sampai itu. Mami dari Cincin. Oh iya. Nah, terus adik Pram di Malang. Oh iya. 7. Koko. Terus. Koko 2. Siapa lagi yang paling berarti bagi saya? Yang Ya. pertama istri, yang kedua anak saya Ken, ketiga mami saya, keempat papa mertua, Ya. kelima mama mertua, keenam adik anak kecil, terus yang ketujuh koko saya yang pertama, yang kedua koko saya yang kedua, yang ketiga cici saya, yang ke-10 adik istri saya. Iya. Semuanya sangat berarti ya. Berarti. Bapak gembalamu nggak berarti.
Nah, sudah. Oh ya. Diam aja, Bang. Ya. Sekarang dari 10 ini, Bang. Ya. Buanglah 5 nama. Nah, dari 10 itu buang 5 nama. Mertua. Oke. Pakai merah. Ya. Coret. Lain kali jangan saya deh, bener deh. Jangan dengar pengaruh, Bang. Ya. Yang masih lalu dibuang, Iya. tapi urutannya masih tetap yang kebaikan. Tidak. Jadi dari 10 ini kalau disuruh milih, Ya. ya toh, kan satu hari kita bisa saja berpisah dan sebagainya. Ya. Kira-kira dari 10 ini mana yang kamu inginkan untuk tidak bersama lagi? Masuk Ini YouTube. yang saya kan usianya kan sudah bisa usia. 10 kan gitu. Lalu susah. Nggak masuk 10. Saudara, saya katakan kepada kita semua, ya, keluarga tidak pernah dikatakan anak orang tua itu tidak sampai kapan? Ya. Jadi istrimu itu adalah prioritas utama di dalam hidup saudara, dalam hal berkeluarga. Selamat ya, Cing. Itu perlu. Kalau kita disuruh pilih anak atau istri, pilih mana? Dia pilih istri. Dan itu memang harus demikian. Karena satu kali anak bisa tinggalkan kita, tapi istri tidak akan bisa kecuali mau. Amin. Jadi suami istri itu tidak boleh terpisahkan oleh alasan apapun juga. Kita lahir dari keluarga apa, kita tidak bisa milih. Kita lahir, kita punya papa mama seperti apa, itu tidak bisa milih. Tapi istri itu mau pilih enggak? Ayo, istri itu dipilih enggak? Pilih lah. Lalu kerja mau pilih yang buat sio-sio. Itu kan kebangetan. Selamat kan? Karena betul, saya salut. Karena ini menjadi prioritas. Ini bicara soal keluarga. Nah, sekarang contoh lain lagi. Ya. Jangan pernah lagi, dia sudah grogi banget. Ayo suami istri maju lagi. Siapa? Sekarang suami istri yang pakai baju kembar itu. Coba kita lihat, hatinya kembar enggak ini? Ya, gampang kok Pak sama Ibu. Anaknya ikut enggak? Enggak ya, cuma berdua saja ya. Oke, di sini ada balon. Ya. Nah, coba tangannya yang satu ada di belakang, sebelahan gitu. Ini kan gini di belakang, ini yang di belakang. Berarti ini kan gini sama sini ya. Nah, ya. Oke, ambilkan balon dengan dua tangan itu. Yuk. Bisa loh? Bisa ya, gampang ya, taruh lagi. Nah, pakai penunjuk, coba. Yuk, ambil. Bisa toh? Gampang ya. Nah, sekarang saya kasih alat. Yuk. Diambil dengan yang bagian tumpul. Bisa enggak? Bisa enggak? Bisa. Bisa ya. Sekarang dibalik pensilnya. Coba yang sana jangan ditutupi
Ini kayaknya lebih gampang banget ya, wis tak singgir deh. Saya cari balon yang satu gitu, sudah diikat semua ya. Kayaknya kalau yang banyak ini kok gampang gitu. Kayak yang satu gitu bisa. Sulit ya. Karena dia dari tadi ini, oh pecahin aku. Nah, oke. Ide yang bagus. Satu saja. Karena dari tadi saya lihat tekniknya itu yang sambungannya yang diangkat. Yuk. Nah, coba berdiri di situ supaya nampak. Ya. Coba. Apa yang ingin kita pelajari? Pada waktu dia genggam dengan kelima jari, oke, tidak masalah. Waktu dengan satu jari pun tidak masalah. Kenapa dia meletus? Karena dia harus mengangkat itu dengan ujung pensil ini. Tapi dia sudah bisa bertahan. Coba ulangi lagi. Ayo. Nah, ya. Oh, jangan dirapatkan ke badan. Jadi tingkat kesulitan di dalam rumah tangga itu semakin lama akan semakin sulit, semakin lama akan semakin sulit. Ini bisa bertahan, beban ini bisa kita terus angkat. Rumah tangga ini akan bisa terus kita rawat kalau suami istri itu punya kerjasama yang baik. Kalau suami istri tidak punya kerjasama yang baik, lihat, mesti beledos. Rumah tangga saudara kalau tidak dijaga oleh suami istri, rumah tangga ini akan meletus, saudara. Ini akan menjadi bom waktu yang meletus sewaktu-waktu. Coba misalnya, ya, Pak Riki dengan Ibu tadi, kalau yang satu tidak mau menyeimbangkan, ya, pasti dia akan kena ininya. Coba tahu. Nih, kalau dia tidak mau menyeimbangkan, pasti meledos. Mengerti maksudnya? Jadi keluarga itu penting sekali loh, saudara. Dan boleh duduk, Pak. Ya, pensilnya yang satu. Oh, iya. Ini aku soalnya sudah janji nanti tak kasihkan kepada seseorang. Nah, jadi Bapak Ibu kita lihat ya, walaupun ini kelihatannya sepele, tapi rumah tangga itu tambah hari, tambah tahun, tambah itu kesulitannya itu akan semakin meruncing. Tadi waktu dipegang dengan 5 jari ya oke. 1 jari pun masih tidak apa-apa karena ini tumpul. Dipegang dengan posisi pensil terbalik begini tidak masalah karena ini tumpul. Tapi begitu dipegang dengan pensil yang sudah diraut, ini bagian yang runcing. Rumah tangga kita itu akan mudah sekali tersentuh kepada hal-hal yang runcing ini, itu bisa meletus. Persoalan-persoalan yang kita kadang anggap kecil, tapi yang meruncing itu bisa membuat rumah tangga berantakan. Jelas ya Bapak Ibu, jadi sampai di sini kita harus melihat skala prioritas di dalam rumah tangga kita. Jadi bagaimanapun juga, kemarin saya sudah sampaikan di kaum bapak dan kaum wanita, suami istri itu asalnya dari Tuhan. Jadi baik laki-laki maupun perempuan itu Allah yang memberikannya. Jadi asal dari segala sesuatu, asal dari laki-laki, asal dari perempuan itu adalah dari Tuhan. Nah ini yang harus terus kita pertahankan. Jadi walaupun mungkin suami kita ada kekurangan, istri kita ada kekurangan, bukan berarti terus dengan kekurangannya itu
kita memberi alasan-alasan untuk menghancurkan rumah tangga. Tidak. Bagaimana caranya? Supaya kita tetap memiliki prioritas kepada keluarga ini. Karena nanti pada akhirnya keluarga kita tidak hanya tinggal dua, tapi terus berkembang. Ada anak, ada menantu, ada cucu, dan sebagainya. Tapi jangan lupa bahwa suami istri, seperti yang waktu lalu saya sudah jelaskan, dua yang sudah dijadikan satu dengan Allah, dua yang sudah dijadikan satu oleh Allah, itu tidak bisa dipisahkan. Masih ingat ya, saya pakai lilin waktu itu malam. Jadi saya gabungkan dua lilin itu dengan dua warna. Warnanya memang tidak berubah. Suami kita ya warnanya begitu, istri kita ya warnanya begitu. Tapi ini kalau dipaksa untuk dipisahkan, pasti akan melukai satu dengan yang lain. Nah lanjut, mari kita lihat. Uria, walaupun dia memilih tinggal bersama-sama dengan hamba-hamba yang lain di pintu istana, walaupun dia sangat loyal terhadap pekerjaannya, sangat loyal terhadap raja yang memerintah hidupnya, yang mengutus dia, yang menjadi bos bagi dia, tapi sayang sekali bahwa Uria tidak memikirkan keluarganya. Ya, memang dia bisa saja beralasan segala macam, seperti tadi alasannya kan sudah dikemukakan. Tapi lepas dari semua alasan-alasan itu, kita bisa melihat bahwa ternyata apa yang dilakukan oleh Uria dalam skala Likert tadi, skala 5, 4, 3, 2, 1, saudara bisa menilai bahwa Uria tidak mencapai nilai yang kelima. Ya. Kalau Pram masih bisa 5 ini Pram, ya. Karena skala prioritasnya ada untuk istri, berarti itu untuk keluarga. Nah kita lanjut, sekarang masalah pelayanan. Saya mau mengutip apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Tapi saya juga memberikan catatan bahwa ungkapan Rasul Paulus ini, kita tahu dia tidak berkeluarga. Nah ini mesti dibedakan ya saudara. Jadi saya menggarisbawahi rasul-rasul yang lain itu berkeluarga. Walaupun tidak disebutkan nama istri-istri mereka, tapi dari penjelasan Paulus di 1 Korintus pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat 27, Paulus membicarakan hak-hak dari para rasul. Mari kita buka 1 Korintus 9 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-27. Kita tidak baca semua, nanti saudara baca sendiri, tapi ada beberapa ayat yang saya akan kutip di sini. 1 Korintus pasal 9. Ayat yang pertama dulu kita baca. Bukankah aku rasul? Bukankah aku orang bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus Tuhan kita? Bukankah kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan? Sekalipun bagi orang lain aku bukanlah rasul, tetapi bagi kamu aku adalah rasul. Sebab hidupmu dalam Tuhan adalah materai dari kerasulanku. Sampai ayat 2 kita tahu bahwa di dalam pelayanan Paulus menyejajarkan dirinya sebagai rasul. Walaupun mungkin orang lain tidak mengakui kerasulannya, tapi Paulus katakan Korintus, jemaat di Korintus tidak bisa menolak kerasulan dari Paulus. Karena jemaat Korintus itu menjadi materai dari kerasulannya. Lalu kemudian ayat yang ketiga dia berkata, inilah pembelaanku terhadap yang mengkritik aku. Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum? Jadi Paulus mengemukakan, walaupun dia rasul, dia juga punya hak untuk makan dan minum.
Lalu ayat yang kelima, tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami, seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Jadi kita lihat rasul-rasul yang lain punya hak untuk membawa istrinya. Rasul-rasul yang lain memiliki hak untuk membawa keluarganya. Jadi kita perhatikan bahwa sebenarnya di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan Tuhan, bukan berarti pelayanan pekerjaan itu timpang. Ya, boleh sekeluarga itu melayani Tuhan. Dan itu justru yang baik. Lalu Paulus juga berkata di ayat yang ke-6, apa hanya aku dan Barnabas sajakah yang tidak mempunyai hak untuk dibebaskan dari pekerjaan tak? Jadi maksudnya, apakah Paulus harus membiayai pelayanannya sendiri? Apakah dia tidak punya hak untuk menerima sesuatu dari jemaat, untuk mendapatkan apa yang dia sudah lakukan terhadap jemaat? Jawabannya, boleh, dan dia punya hak untuk itu. Paulus punya hak untuk makan minum. Paulus punya hak juga kalau dia punya istri untuk membawa istrinya, untuk membawa anak-anaknya. Itu haknya Paulus. Jadi bukan berarti kita hidup sebagai hamba Tuhan lalu mengesampingkan keluarga. Itu tidak. Jadi sekalipun kita melayani Tuhan, sekalipun kita adalah pelayan-pelayan Tuhan, satu hal kita harus ingat, bahwa ketika kita melayani Tuhan, bukan berarti kita dilepaskan dari keluarga kita. Bukan berarti kita dilepaskan dari hubungan suami istri. Bukan berarti kita dilepaskan dari hubungan dengan anak-anak. Paulus menjelaskan kemudian di surat Timotius, dia katakan, dalam pelayanan, seorang pelayan Tuhan, memang dia pakai istilah diaken. Tapi seorang pelayan Tuhan, seorang pelayan, itu haruslah seorang suami yang memiliki satu istri dan punya rumah tangga yang baik, punya keluarga yang baik. Dan kata kuncinya itu menarik loh saudara. Mari kita buka di surat Timotius dulu ya. Saya akan bacakan di surat Timotius. Kita lihat di bagian yang terakhir 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-13. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Apa artinya pelayanan kita baik kalau rumah tangga kita tidak baik? Menangkap ya nasihat Paulus ini. Apa artinya kita punya pelayanan bagus, tapi anak-anak kita sendiri tidak baik? Apa artinya kita melayani dengan hebat kalau rumah tangga kita sendiri hancur? Nah, mundur di ayat-ayat sebelumnya, 1 Timotius, nasihat Paulus kepada Timotius, dia katakan, seorang pelayan Tuhan seharusnya memiliki rumah tangga yang baik. Kalau dia tidak bisa mengatur rumah tangganya sendiri, bagaimana dia bisa mengatur pelayanan pekerjaan Tuhan? Nah, ini tidak boleh kita kesampingkan. Nah, sekarang kita lihat ayat 25 sampai dengan ayat 27 dari 1 Korintus pasal 9 tadi itu memberikan petunjuk kepada kita bagaimana sebenarnya prinsip di dalam pelayanan. Prinsip di dalam pelayanan ayat yang ke-25, mari kita lihat. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana.
tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi ada 4 prinsip di dalam pelayanan. Yang pertama, kita harus bisa menguasai diri dalam segala hal. Yang kedua, dalam pelayanan kita harus punya tujuan. Apa sebenarnya tujuan pelayanan kita? Jadi pelayanan itu ya tidak ngawur, saudara. Aku bukan seorang petinju yang memukul tanpa arah. Jadi Paulus itu punya tujuan. Kalau dia melayani, tujuannya itu apa? Nah, kalau kita melayani, itu tujuannya apa? Kesibukan kita dalam pelayanan itu tujuannya apa? Itu harus jelas. Supaya nanti pada akhirnya kita tuh jangan ngawur di dalam melayani. Ya, melatih diri. Itu artinya meningkatkan terus kemampuan di dalam pelayanan. Dan yang keempat dikatakan di dalam ayat yang ke-27, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi yang keempat, ada kewaspadaan di dalam pelayanan. Kita ini bukan hanya membuat orang lain menjadi baik, orang lain menerima Injil, tapi kita sendiri justru kehilangan upah di dalam memberitakan Injil. Upah di sini saya tidak bicara soal materi, tapi upah di sini saya bicara tentang masalah mahkota yang Tuhan sediakan. Jadi jangan sampai kita menjadi pelayan Tuhan, kita memperhatikan pelayanan kita memperhatikan orang-orang yang kita layani, tetapi kita sendiri tidak menjaga diri kita. Nah, ini bahaya. Paulus sendiri katakan, jangan nanti sesudah aku memberitakan Injil, aku sendiri kan ditolak. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, pelayanan ini melibatkan beberapa unsur. Unsur dari diri kita sendiri dan juga unsur dari keluarga. Ini tidak boleh dilupakan. Istri dan anak-anak. Contoh berikutnya, saya mau bikin telur dadar. Siapa bisa menolong saya? Ayo. Yanto. Yuk. Ini boleh tolong disingkirkan terang. Gampang bikin telur dadar, ya. Tetapi ini rencananya Bapak dan Ibu Gembala mau datang ke rumah. Ya, jadi kita bikinkan makanan, ya. Kita bikin telur dadar aja yang paling gampang, ya. Terus ya jangan satu kok, tambahi lagi biar kandel, tebel kalau misalnya. Nih, coba. Kebanyakan tak, masakannya tak. Ini udah potongan. Ya, kasih nanti. Oh, bumbunya. Biar aja memang. Kayaknya kurang banyak, tambahin satu lagi. Ternyata saudara telur yang kelima itu busuk. Ya. Yang keempat tadi baik, tapi yang kelima busuk, ini wis bacot saudara. Dibuang kan saya. Om sama tante nggak tahu, kosong lagi.
Wocok saudara. Nah, nampak kok busuknya, tapi baunya kecium saudara. Ada bumbu dan baunya hilang. Oh, ini ada pisau komplit kayak nasi komplit. Nah, Ada di bawahnya. nasi-nasi. Pokoknya menghilangkan bau saja. Ya. Oke, cukup. Kok tidak tahu masak ini saudara. Wah ini karena baunya bau Royco saudara. Tapi jangan lupa ini ada telur busuknya. Saudara. Ya, ini dinyalakan. Spread. Wah ini minta pertolongan dari yang punya kompor. Daripada nanti kompor itu jebol. Ya itu punya kok itu kan. Itu aja digoreng. Tidak usah. Bukan yang tahu cuma kita bertiga. Nek ada yang busuk lagi, ya kan? Dan biarkan sampai mateng. Nanti kalau om sama tante datang nggak usah cerita, ya. Boleh pinjam piring? Ada ya? Nah. Aman. Wah enak saudara. Ini martabak telur. Kami dong. Sampai ke belakang ya. Oke. Ceritanya matang saudara. Iya. Lumayan ya, pinter juga dia masak. Tapi yang tahu tadi cuma kita ya. Kalau ada telur busuknya, anggap aja mereka nggak cenderung. Nggak kecilnya ya. Oh ya, juga iya. Kecilin apinya, jangan nangis. Sudah ada busuknya. Ya, itu ada yang ini. Disisakan yang itu ya. Dah. Ceritanya sudah matang saudara. Buru gosong. Iya, tidak apa-apa. Pokoknya dengan hati yang tulus toh tadi kita sudah ini kan ya. Nah, tiba-tiba omnya sama tantenya sudah datang saudara. Anton, baunya wanginya kan sudah ini, sudah ketutup sama Royco tadi. Coba dihidangkan sama mereka. Berani nggak? Hah? Berani nggak? Jujur. Berani. Kenapa? Walaupun yang empat bagus, tapi yang satu tuh busuk. Dia nggak berani menghidangkan dan memang nggak layak untuk dihidangkan. Terima kasih ya kan. Apa maknanya untuk kita? Saya katakan tadi, nah yang tidak terlibat itu adalah gambaran telur yang busuk. Walaupun mungkin jumlahnya cuma satu, yang satu itu enggak. Tapi Bapak Ibu harus ingat bahwa yang satu yang tidak mau terlibat dalam pelayanan itu yang membuat seluruh pelayanan kita menjadi tidak layak. Amin. Amin. Ya.
Jadi ini harus kita sadari. Kalau Bapak Ibu melayani, ayolah ajak istri melayani, ajak anak-anak melayani. Kadang-kadang ini tidak seimbang. Suami melayani dari pagi sampai pagi lagi. Istri melayani, woi sudah, pokoknya dia punya karunia yang luar biasa. Dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Tapi Bapak Ibu jangan lupa, apa yang kita lakukan, yang tadinya sebenarnya baik, itu menjadi tidak baik, karena ada yang tidak beres. Ya. Memang contohnya ekstrim ya, telur busuk. Saudara tahu tadi saya minta telur busuk, kadang orang nggak mau ngasih loh, saudara. Sampai di supermarket, itu pegawainya sudah bilang, ada Bu di belakang tuh banyak. Yang tugas di gudang itu dimintain, tidak boleh tenang, nggak ada kok. Telur busuknya sudah dibuang semua. Terus saya ngomong sama Cici, mereka takut sih, nanti kalau kita dapat, terus kita komplain, bahaya. Tapi mari saudara kita merenungkan hal ini. Ya, kenapa pelayanan keluarga itu penting sekali? Kenapa kita melibatkan semua unsur dalam rumah tangga kita untuk melayani Tuhan itu kenapa? Supaya pelayanan kita tuh menjadi pelayanan yang layak di hadapan Tuhan. Dia tak suruh ngasih sama Bapak Ibu Gembala, nggak berani karena sadar ini telurnya nggak layak. Itu baru kepada manusia loh saudara. Lebih-lebih kepada Tuhan. Ya. Jadi jangan sampai kita melayani Tuhan dengan pelayanan yang tidak layak. Mungkin saudara sendiri bagus, istri sendiri bagus, anak bagus, tapi hanya ada satu saja yang tidak bagus, itu merusak semua yang sudah bagus. Jelas, ya. Jadi ini tolong dipahami untuk nanti di kemudian hari kita bersama-sama bisa melayani Tuhan. Ya. Nah, sekarang kita sampai kepada bagian yang terakhir. Jenis-jenis orang yang melayani. Masak lagi saya, saudara. Nggak tahu ini hobi baru mau masak terus, ya. Sekarang pakai panci. Di sini sudah saya siapkan ada air. Loh, kok tidak bisa lagi, saya? Sudah. Oh, saya dipaksa nanti tak joglet paksa malah. Oke. Saya punya wortel, saudara. Ini tadi waktu saya beli itu cerah ceria loh. Sampai di rumah kok jadi jelek. Okay. Mungkin tadi di supermarket disorot lampu, penuh semangat, penuh gairah, warnanya orange ya, menyala-nyala. Kalau dia masih seperti ini, dengan kondisinya seperti ini mudah dibentuk, saudara. Tadi saya sudah ditolong oleh Ibu Cici. Oh, dia bentuk kan begini. Nanti lah, menarik kan? Ya. Dia bikin lagi yang lain. Wah, ini lebih rumit loh, saudara. Tapi akhirnya jadi. Ini apa sih? Jagung, ayam, ya ayam. Ya. Nah, menarik kan? Ini bisa. Kemudian, nah ini ada lagi bunga, saudara. Waduh, menarik sekali. Karena apa dia bisa dibuat seperti ini? Karena kondisinya masih keras. Kondisinya itu masih, wah ini gitu ya. Jadi dia masih punya semangat yang tinggi. Menarik. Tapi coba saya masukkan dia ke dalam api, air yang penuh dengan suhu panas. Kita tunggu dulu kira-kira 5-10 menit. Nyanyi dulu yuk. Pemain musik. Nah, nyanyi dulu. Jangan lelah dalam melayani Tuhan.
Yo Kak Budiman, tolong saya jadi song leader lagi. Jangan lelah ya. Semangat terus dalam melayani Tuhan. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang yang Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dalam apa. Jangan lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mempertemukan agar segalanya. Rasakan berkelautan, ikutlah tanah yang berubah, menjadi siap tiba. Ya sudah matang ini saudara. Coba tolong Bu Cici maju lagi Bu. Nih, tak kasih wortel yang sudah matang. Ini dia ahli mengukir saudara. Bisa tolong dibikinkan bunga-bunga lagi kayak tadi. Oke. Ini. Ya. Jadi bunga. Kayak mau ngesok saudara. Bikin ini ayam-ayaman. Kenapa? Lembek. Iya, itu kata kunci yang saya mau. Kenapa dia tidak bisa dibentuk lagi? Karena dengan panasnya api ini menjadi lembek. Ya. Awal-awalnya kita mungkin bisa seperti wortel ini, melayani dengan penuh semangat, melayani dengan penuh sukacita, berapi-api. Tapi kadang-kadang dalam perjalanan hidup kita ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hal yang membara di dalam hidup kita yang pada akhirnya membuat kita tuh jadi lemah, ya, jadi lembek. Dan waktu dia sudah lembek, itu malah justru tidak bisa dibentuk karena semangatnya sudah hilang. Terus karep-karepmu mau ini ya karepmu, saya idem saja. Ayo kita mau ini, kita mau adakan pelayanan begini. Ya terserah saja, aku ikut. Bahkan kadang-kadang mungkin sudah tidak terlibat lagi. Nah, contoh pelayanan yang kedua itu bisa jadi seperti telur ini. Ya. Kalau kita perhatikan telur ini, saudara, maka telur ini mudah sekali pecah. Ya. Mudah sekali, ini termasuk benda yang rapuh. Kalau saya beginikan saja, pecah, saudara. Tidak bisa. Ya. Tapi bisa jadi dalam keadaan dia dipanasi, dimakan dengan kesulitan, gambarannya ini pokoknya ada kesulitan, ada kesusahan dan sebagainya.
Kira-kira kalau dia ada di air panas ini, kita diamkan saja, ya, sekian lama, sekian lama, sekian lama, akhirnya dari yang tadinya rapuh, yang tadinya ini, gitu, kok malah menjadi liat, ya, menjadi liat, menjadi kaku, putih telurnya sudah tidak cair lagi, tapi dia sudah menjadi satu bentuk yang berbeda, dia sudah kaku, dia sudah keras. Bisa saja ada tipe-tipe pelayan Tuhan itu yang seperti ini. Awal mulanya dia hanyalah seorang pelayan Tuhan yang mudah nurut, mudah diatur, mudah dipasrai ini itu seperti telur ini loh, ya. Mau dibentuk apa saja kalau masih dalam keadaan cair, itu masih gampang. Mau dikocok dijadikan satu ya gampang. Tapi ternyata dengan berbagai macam hal yang terjadi dalam hidupnya, saudara sudah tidak bisa lagi ngocok putih telur dengan kuning telur yang sudah matang. Karena dia sudah kaku, karena dia sudah memiliki bentuknya sendiri. Kalau saudara paksa untuk dikocok, malah yang terjadi apa? Hancur. Nah, itulah gambaran tipe yang kedua. Gambaran tipe yang ketiga itu seperti kopi, ya. Ini awalnya terbuat dari biji-bijian, berasal dari biji-bijian kopi. Tapi pada waktu dia sudah diproses, dia sudah menjadi bubuk kopi, ini kalau dituang di air yang panas, saudara lihat baunya enak ya, tercium nggak sampai sana? Diminum enak nggak? Enak loh, bisa dinikmati. Pertanyaan saya, pelayanan saudara itu semakin penuh dengan tantangan, semakin penuh dengan kesulitan, semakin penuh dengan berbagai macam persoalan, masih bisa dinikmati orang tidak? Masih bisa memancarkan bau yang harum tidak? Jangan sampai kita seperti wortel di lembek. Saudara, males aku sekarang melayani. Ternyata melayani Tuhan itu banyak persoalannya, saudara. Atau mungkin dulunya saudara mudah sekali untuk diajak kerjasama, untuk diajak melayani dengan baik, tapi karena sudah menjadi kaku dengan berbagai macam persoalan, diajak kerjasama itu nggak bisa, ya. Karena sudah punya bentuknya sendiri. Aku begini harus begini, kamu begitu harus begitu. Nah, kalau ini sampai dipaksakan, akhirnya malah hancur lebur. Dan yang terakhir lagi, kalau kita seperti biji-biji kopi, ya, semakin diproses, justru hidup kita itu akan semakin memancarkan bau yang harum, dan kita tuh bisa dinikmati oleh banyak orang. Saudara akan menerima satu lembar kosong daftar isian, tolong dibagikan. Ya. Ada 3 hal yang perlu saudara isi di situ. Ini masalah prioritas. Kita sudah dengar bagaimana kita memiliki kaitan dalam pekerjaan, kemudian kita juga memiliki kaitan di dalam keluarga, di dalam pelayanan. Sementara kita punya waktu hanya 24 jam. Kita mau berikan kepada keluarga kita itu berapa jam? Kita mau berikan kepada pekerjaan kita berapa jam? Dan kita mau berikan kepada pelayanan itu berapa jam? Nah, persoalannya di sini masalah kualitas atau masalah kuantitas. Kalau masalah kualitas, walaupun sedikit waktu yang tersedia, tetapi punya makna. Tapi kalau masalah kuantitas, walaupun banyak waktu, tapi ternyata tidak bermakna. Ya, jangan diisi dulu. Saya mau memberikan petunjuk kepada saudara. Di situ sudah ada kolom-kolom. Ya, saudara boleh memilih.
0 sampai 1 itu tidak utama. 8 sampai 10 itu saudara boleh isi 8, boleh isi 9, boleh isi 10. Berarti itu paling utama. 5 sampai 7 itu berarti saudara bisa tulis 5 atau 6 atau 7. Itu yang utama. 2 sampai 4 itu kurang utama, berarti 2, 3, dan 4. Lalu 0 sampai 1 itu tidak utama. Nah, suami istri tidak boleh saling nyontek ya. Ini jawabannya sendiri-sendiri. Nah, pindah dulu sana untuk sementara. Iya, cari kursi yang kosong. Ini ujian ya. Biasa kalau dosen tuh mengakhiri sesi mesti harus ada ujian. Ya, sudah. Mari sekarang diisi, ya. Prioritas waktu saudara untuk pribadi itu paling utama, kurang utama atau tidak utama. Untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan untuk orang lain. Saudara isi dengan angka. Waktu saudara untuk keluarga itu mau berapa? Itu bukan masalah jam ya, tapi masalahnya utama, paling utama, kurang utama, atau sama sekali tidak utama. Itu pilihannya. Jadi saudara tinggal isi 8 sampai 10, 5 sampai 7, 2 sampai 4, atau 0 sampai 1. Waktu saudara secara pribadi itu yang paling utama, utamakah atau kurang utama atau tidak utama untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, dan untuk orang lain. Lalu yang kedua masalah keuangan, ya. Boleh. Karena itu tidak menyusut. Bukan hitungan sampai 10 terus kalau kita pilih nomor yang pertama 8, terus yang kedua harus 2 gitu tidak. Terus masalah keuangan. Prioritas keuangan saudara bagaimana? Untuk pribadi yang paling utama, untuk keluarga yang utama, untuk pekerjaan yang bagaimana, dan untuk pelayanan seperti apa, lalu untuk orang lain itu bagaimana. Kemudian yang ketiga, karir. Kalau saudara punya kesempatan untuk berkarir, bagi pribadi saudara bagaimana, lalu bagi keluarga seperti apa, pekerjaan bagaimana, pelayanan seperti apa, dan orang lain bagaimana. Sudah? Sekarang saudara simpulkan. Kolom pribadi, saudara jumlahkan. Jumlahnya berapa? Kolom keluarga saudara jumlahkan. Kolom pekerjaan saudara jumlahkan. Kolom pelayanan saudara jumlahkan. Dan kolom orang lain saudara jumlahkan. Sudah? Oke, simpan dulu ya. Simpan dulu. Saya kasih satu permainan lagi. Di sini saya punya berbagai macam mata uang. Ini mata uang yang hanya dimiliki oleh keluarga Mahanaim. Jadi nanti kalau mau belanja pakai mata uang ini harus di tokonya keluarga Mahanaim, baru payu. Di sini ada bilangan 1000,
ada bilangan 2.000, ada bilangan 20.000, ada bilangan 50.000, ada 5.000, ada 10.000, ada 100.000. Ya. Oke, saya taruh secara bebas saja di sini. Ya. Saya minta 3 orang saja untuk ambil. Tapi 1 orang cukup ngambil 3 lembar saja. Nanti habis uangku. Silakan, bebas ini. Ambillah. Ini saya kasih kesempatan. Boleh? Ya. Ya. Oh ya. Ambil 3. Tidak boleh sama ya. Ambil 3. Oke, simpan. Lagi. Ayo, 2 orang lagi. Ones, ayo, tidak apa-apa. 3 lembar, tapi tidak boleh sama. Ya. 1 orang lagi. Sufi, ayo. Tiga lembar lagi. Ya. Nah, sekarang dari 3 lembar itu, saudara pilih 1 dan berikanlah kepada saya. Ya. 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 Oke. Saya mau tanya, yang uang yang Pram ambil berapa? 100.000, 50.000, 20.000. Yang Ones ambil berapa? 50.000, 20.000, 10.000. Yang Sufi ambil berapa? 50, 20 sama 1.000 ya? Oh, 10.000. 50, 20, 10. 50, 20, 10. 100, 50, 20. Sekarang punyamu tinggal apa? Punyamu tinggal apa? 50, 20. Punyamu apa? Tinggal 20, 10. Tadi yang dikasih ke saya apa? Yang dikasih ke saya apa? Yang dikasih sama saya apa? 10. Saudara tahu permainan ini? Kita ini kalau minta sama Tuhan, maunya yang apa? Ini tadi kan Tuhan tawari loh, ambilin. Maunya yang apa? Yang gede kan? Nah, buktinya kan kamu ngambil yang 100.000 kan? Tapi waktu ngasih sama Tuhan dicari yang mana? Atau ngasih sama Tuhan dicari mana? Untung dia ngasih yang 100.000 saudara. Dia ngasih yang mana? Yang besar. Dia yang besar. Dia yang kecil. Mulai besok minggu Ibu Gembala dicatat ya. Ini yang namanya skala prioritas. Ngerti ya? Apa yang kita hasilkan? Apa yang kita inginkan? Tujuannya itu untuk apa? Apa yang kita inginkan dari Tuhan? Kita menginginkan yang terbaik, kita menginginkan yang terbesar, kita menginginkan yang hebat. Persoalannya, waktu kita mengembalikan kepada Tuhan, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik enggak? Kita berikan kepada Tuhan yang terbesar enggak? Kita berikan kepada Tuhan yang segala-galanya enggak? Seringkali yang kita berikan kepada Tuhan itu ya seadanya lah gitu. Harapannya ini merubah paradigma kita. Ya. Nah, sekarang skala prioritas saudara sudah kasih no istrimu. Suami istri harus tukar.
Suami istri harus tegar. Ya. Loh, ini kejujuran. Ya. Suami istri harus tegar. Oke. Nah. Itu kan suami istri itu kan sekarang duduk di sebelahnya. Orang lain saya. Ya, dan duduk di sebelahnya. Yuk kita periksa. Sudah? Yuk. Ya, duduk suami istri, duduk suami istri. Beda kan? Saudara lihat, saudara baca bersama-sama. Loh, ternyata waktumu kok lebih banyak untuk orang lain ini. Ya toh digablok suaminya. Itu pribadi lebih banyak. Oh ya sudah. Sekarang kan sudah tahu toh? Sekarang sudah tahu kan? Nah kita mulai menyusun komitmen. Kita kan pengen rumah tangga kita jadi baik, kita pengen pelayanan kita jadi baik, kita juga kepengen keuangan kita jadi baik, betul enggak? Ada tetangga mungkin lebih mengalir kepada orang lain dan tidak mengalir kepada keluarga, mulai diperbaiki. Yuk, skala prioritasnya mulai diperbaiki. Mungkin kertasnya sudah tidak ada lagi, sudah habis ya, Pak Riki? Nggak cukup lagi ya, tinggal satu. Nah, oke. Saudara, malam ini dilanjutkan di rumah ya. Ayo, sekarang skala prioritasmu untuk keluarga bagaimana? Untuk pribadi bagaimana? Supaya sudah tidak berantem lagi. Mengerti? Ya, dilaksanakan di rumah. Nah itu keputusan suami istri, keputusan saudara. Jadi prioritasmu untuk keluarga itu bagaimana? Soal waktu. Prioritasmu untuk pelayanan bagaimana? Soal waktu. Prioritas saudara soal apalagi itu tadi? Karir bagaimana? Ya, nah ini mulai dibicarakan. Mulai ada keterbukaan antara suami istri. Memang tidak semudah membalik tangan, tapi setidak-tidaknya itu akan memperbaiki masing-masing keluarga dan rumah tangga. Sehingga pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sudah bisa menentukan skala prioritas di dalam hidup saudara. Untuk keluarga seperti apa, untuk pekerjaan seperti apa, untuk pelayanan seperti apa, dan untuk bersosialisasi itu seperti apa, untuk orang lain itu seperti apa. Jelas ya? Barangkali ada yang mau tanya. Yuk sebelum kita akhiri. Silakan. Ini sudah dikembalikan semua sama saya, karena aku pinjem ini tadi. Simpunya sudah ngenteni. Silakan. Ini moderator bisa menolong. Ya, kita sudah sangat jelas mendapatkan masukan di malam hari ini. Tapi kita percaya bahwa setiap dari para keluarga kita pasti memiliki prioritas-prioritas yang utama di dalam kehidupan kita. Mungkin saya akan coba membuka satu atau dua pertanyaan kalau ada yang mau bertanya untuk malam hari ini. Mana gitu. Ya, mungkin. Kalau misalnya istri pekerjaan itu di Alkitab ada nggak Pak? Terus cara pandang Alkitab gimana kalau anda kata istri kerja? Seperti apa konsekuensinya gitu? Itu yang mau. Dalam pekerjaan, ya, dia meminta kain, dia ini, dia itu, dari tangannya semua hamba-hambanya disamakan. Tapi tidak dikatakan bahwa dia melakukan itu di luar rumah. Kalau ditanyakan dasar Alkitabnya,
Ya. Jadi secara umum Alkitab tidak melarang perempuan bekerja. Tetapi pekerjaan yang bisa dilakukan di dalam rumah. Karena tanggung jawab sebagai seorang istri itu adalah penolong bagi suaminya. Nah, menolong suami itu bukan hanya sekedar dalam pengertian yang sempit, tetapi itu seluas-luasnya. Ya, menolong bisa saja dalam kebutuhan finansial, menolong dalam pendidikan, menolong dalam kebutuhan seksual, pikiran, ya, ide dan sebagainya. Jadi itu penolong. Kata penolong itu luas sekali. Bahasa Ibraninya itu eser. Jadi dia digambarkan sebagai seorang yang memiliki kemampuan, kekuatan yang mampu dipergunakan untuk menolong orang yang perlu ditolong. Digambarkan seperti Allah sendiri. Digambarkan seperti Allah sendiri bahwa Allah itu adalah penolong. Seperti itu. Nah, di sini kita menghadapi dilema, ya, menghadapi dilema. Ketika istri bekerja di luar, siapa yang bertanggung jawab di dalam rumah? Ini yang perlu kita pikirkan terlebih dahulu. Tujuan istri bekerja itu pun harus ada maksudnya. Karena sebenarnya kalau Alkitab katakan itu mengenai kebutuhan, kita diajarkan untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Betul toh? Cukupkanlah dirimu. Nah, sekarang masalah cukup itu kan relatif. Bagi saya punya sepeda itu cukup. Tapi bagi Pram, kalau tidak sepeda motor itu belum cukup. Persoalannya di situ, gitu loh. Padahal sebenarnya secara sederhana Alkitab itu sudah mengatur hidup yang lurus-lurus saja, hidup yang gampang-gampang saja, yang praktis-praktis saja. Tapi yang membuat sulit itu seringkali kita sendiri, gitu. Ya. Nah, sekarang persoalannya ketika istri bekerja itu tujuannya apa dulu? Kembali kepada pola yang disampaikan oleh Paulus tadi. Aku tidak meninju kepada sesuatu yang tidak jelas. Nah, kalau istri mau bekerja, tujuannya apa dulu? Itu perlu dipikirkan. Nah, ketika istri bekerja, resikonya apa? Itu juga perlu dipertimbangkan. Nah, kalau pada akhirnya sudah diputuskan bersama-sama, oke, saya kerja, kamu kerja. Anak-anak mau disuruh memperhatikan siapa? Siapa yang dipercaya untuk memperhatikan anak-anak? Itu perlu dipikirkan ya. Ini hal-hal yang praktis begitu. Di tengah-tengah kita ada Om Max, ya. Tidak ada salahnya Om. Ayo Om, ikut memberikan saran. Ini forum Om, jadi terbuka. Om Max kan tinggal di luar negeri, pola pemikirannya mungkin juga akan kita terbantu dengan pola hidup yang ya. Oke Om, silakan Om. I don't speak Indonesian. Ngerti kok Om, ngerti. Speak English pun ngerti Om. Tapi gak bakal tahu jadi bisa ngomong Indonesia. Tapi di mana? Itu persoalannya. Betul ya Om ya? Betul. Itu persoalan. Kalau belum punya anak sih oke ya Pak ya. Kita sudah punya anak itu agak risiko. Risikonya besar. Apalagi golden age ya. 5 tahun pertama, anak itu jangan sampai dipegang orang lain. Selain itu akan menentukan masa depannya. Ini yang perlu diperhatikan. Kalau 5 tahun ini kita hilangkan, ya, 5 tahun ini kita hilangkan, kita percayakan kepada pembantu, kita percayakan kepada suster atau apa, masalahnya kita akan kehilangan masa keemasan anak itu. Karena dalam 5 tahun itu anak itu terbentuk secara karakter, secara intelektual, secara emosional.
Nah sekarang kita mau apa gitu loh? Kita butuh duitnya lebih banyak atau kita butuh anak kita menjadi generasi yang lebih baik? Itu persoalannya. Jadi sekarang prioritas lagi, balik kepada jalan prioritas. Ya, oke. Ya. Tadi disinggung masalah keluarga. Iya. Salah satu tidak Intinya di dalam melayani bahwa pelayanan itu jangan dianggap bahwa harus di mimbar. Itu tidak. Tapi bentuk-bentuk pelayanan itu banyak sekali. Ya, ada yang disebut dengan pelayanan mimbar, pelayanan altar. Itu bisa saja melibatkan memimpin pujian, kemudian berdoa, segala sesuatu yang dilakukan berkaitan dengan mimbar. Tapi ada juga yang disebut dengan pelayanan diakonia, pelayanan sosial. Ya, itu pun bisa kita lakukan. Jadi pada prinsipnya melayani Tuhan itu adalah pelayanan ke atas, secara vertikal kepada Tuhan, yang diwujudkan dengan tingkah laku kepada horizontal, sesama kita. Jadi mungkin kita di gereja memang tidak tampil sebagai pemimpin pujian, tapi kita mendoakan orang sakit, kita besuk jemaat yang sudah lama tidak hadir, itu juga pelayanan. Jadi kalau keluarga kita ini, misalnya yang satu bisa main musik, ya seperti Om ini, yang satu bisa main musik, yang satu bisa mimpin puji-pujian, bisa nyanyi. Terus Om sendiri bilang, aku nggak bisa, tapi kalau menolong untuk menguruskan gereja butuh apa, ini, itu juga sudah pelayanan. Gitu. Cukup Om? Ya. Yang lain? Teori Ada lagi? saya kan sebagai pelayan Tuhan, dan saya orangnya itu maunya maju terus gitu dalam pelayanan. Jadi saya nggak mau kita udah maju itu mundur gitu. Saya nggak, orangnya nggak suka, lebih baik saya udah terima maju terus gitu, walaupun pelan-pelan gitu, cuman jangan sampai mundur gitu. Nah ini saya pengalaman pribadi saya kan jiwa saya diselamatkan. Saya jujur terus terang, saya diselamatkan oleh keluarga istri saya, yang mereka dari mertua saya dan Esther kan, dan saya menerima Tuhan Yesus, dan saya puji Tuhan, ya ini sih menurut saya pribadi, saya jalan ke arah yang benar gitu menurut saya. Dari saya nggak percaya kepada Tuhan, sampai saya percaya, saya menerima Tuhan Yesus, sampai saya menjadi pelayan Tuhan. Tapi saya kendala ke, jadi saya juga pasti prioritas ke keluarga, ke anak saya, ke istri saya. Cuma saya sebagai pelayan Tuhan, jadi saya hari Kamis persekutuan doa. Jumat saya kadang-kadang lebih sering untuk latihan untuk sinar pada hari Minggu. Dan Minggu saya ke gereja. Terus Senin kadang-kadang hari Selasa hari biasa saya harus rapat ke forum keluarga mana ini. Saya sempat dikomplain sama anak saya, sama istri saya gitu. Maksudnya lebih banyak kenapa sampai anak saya gereja dulu sih, pelayan terus sih gitu. Cuman ya ada gimana ya, jujur saya nggak pernah untuk pribadi saya pergi sama teman apa gimana, nggak pernah. Saya nggak pernah sebelum dalam pernikahan saya belum saya keluar bersama teman saya. Paling saya keluar paling ke gereja melayani Tuhan. Cuman dalam hati saya sampai ini mertua saya nggak ada nih. Padahal mertua saya sampai ngomong, jangan ngomong-ngomong. Sampai komplainnya begitu juga ke saya. Padahal ya beliau kan ya justru sebagai yang membawa saya kepada Tuhan. Sampai dia pernah ngomong ke saya, yang pertama pernah anak saya nilainya turun gitu. Kan saya pegang dalam hal belajar. Terus saya pagi buka toko jam 7 pagi sampai jam 6 sore sampai di rumah. Saya mandi karena kalau misalkan saya harus buru-buru mandi langsung ke gereja atau rapat gitu. Menurut Yuli gimana? Ya, memang itu kondisi yang
pada akhirnya tidak hanya dihadapi oleh Pak Budi, ya. Keluarga-keluarga muda juga seringkali menghadapi hal ini, terutama ini kan masalah pembagian waktu. Mulai diprotes itu kan, mungkin bagi Pak Budi sendiri loh, aku ini melayani Tuhan, ya. Saya ini bekerja untuk Tuhan, saya kan nggak keluyuran. Tadi kan sudah bilang toh, kalau disuruh milih, kamu lebih suka aku keluyuran di teman-temanku atau lebih suka aku di gereja? Kan kita bisa membela diri seperti itu. Tapi itu tidak menyelesaikan masalah. Ya. Nah, masalah yang bisa Pak Budi selesaikan, pertama, jelaskan dulu kepada anak-anak, kepada istri, dan ini juga sudah menyangkut mertua. Jelaskan kenapa Budi harus Selasa di sini, ya. Rapat, Kamis, Jumat, terus apa lagi tadi? Minggu, ya. 7 hari, 4 hari sudah di gereja, gitu kan? Itu harus dijelaskan dulu. Lalu yang kedua, Budi pun juga harus rela seandainya dari keluarga ini dia mengatakan jangan 4 kali lah, 3 kali saja. Itu pun juga kita harus rela. Tapi jalan yang terbaik daripada 4 kali Budi pergi sendirian, ajak istri dan anak-anak. Nah gitu. Saya bukan yang kambing hitam ya. Kebetulan amanah saya yang kecil. Iya. Ya kalau yang ini yang Jose kan sudah 8 tahun, jadi saya bisa bawa gitu. Jadi tidur malam. Makanya saya istri saya malam ini nggak bisa datang soalnya ya kebetulan sama anak saya kecil. Iya. Tadi sekolah pagi mesti bangun pagi. Itu mas. Oke. Tapi terbenturnya kan nggak akan lama dong. Iya. Iya. Paling berapa tahun lagi kita mau tunggu, Iya. ya kan? Asal jangan muncul yang kecil lagi loh ya. Karena ini kan repotnya sekarang kan masalahnya kebentur sama yang kecil kan. Nah gitu loh. Oke, kita tunggu, sabar. Nggak apa-apa, ya. Kita sabar. Kita bilang sama Esther, ya wis nggak apa-apa, gitu loh. Tapi nanti berapa lama lagi? Kan tinggal berapa bulan lagi. Kan gitu loh persoalannya. Tapi sebenarnya Budi, kalau memang ada komitmen dan ada kerinduan yang sama, sebenarnya yang kecil pun tidak akan jadi masalah. Karena ada juga yang jauh lebih kecil bisa seperti itu. Bisa dititipin. Itu anaknya bisa dititipin ke yang bisa percaya. Iya. Ini nggak bisa dititipkan. Waktu anak saya waktu bayi, saya titipkan saya pakai suster. Itu malah kita bisa lebih bebas, Iya. suami istri. Dan kebetulan kita udah nggak pakai suster, dia umur sekitar 2-3 tahun. Justru kalau kita kemana-mana pasti anak-anak ikut. Iya. Cuman kita nggak bisa sampai malam, Betul. karena mereka mau tidur. Iya. Sekarang anaknya umur berapa yang kecil? Yang kedua umur 6,5. 6,5 ya. 6,5 sebenarnya juga sudah bukan kecil lagi. Cuman masalahnya kalau dia kurang tidur, ngamuk gitu. Iya, itu bisa dimengerti. Itu bisa dimengerti. Ya. Jadi langkah yang paling tepat tidak perlu saling menyalahkan, ya. Tapi berusaha untuk saling memahami. Jadi kalau anak-anak pun minta supaya mereka ingin Budi lebih banyak waktu terhadap mereka, sampai tadi kan muncul berkata, oh gereja gitu terus. Itu perlu dijelaskan supaya pada akhirnya anak-anak itu tidak benci gereja. Gara-gara gereja nih, papiku nggak pernah di rumah. Gara-gara ini, gitu ya. Ada omongan kayak gitu. Oh tetap aja. Ya itu mungkin perlu diberi pengertian. Ya perlu diberi pengertian. Dan untuk menunggu setengah tahun lagi tidak terlalu lama. Udah 6,5 loh. Umur 7 tahun dia akan sudah semakin dia nanti besar akan semakin dia mengerti. Ya, tapi yang penting justru Esther dengan Budi sendiri. Jangan sampai ada kesalahpahaman dalam hal ini. Jadi artinya jangan sampai Budi berpikir, kenapa sih kok dulu kamu yang ngajak aku ke gereja, sekarang aku sungguh-sungguh ke gereja kok malah diomelin gitu, kok malah di ini gitu, jangan. Ya, karena bagaimanapun istri juga punya hak terhadap suami, ya kan? Punya hak gitu loh. Jadi dia juga bisa menuntut haknya.
Dia perlu diperhatikan, dia perlu ini, dia perlu itu, gitu. Sudah bisa menolong jawaban saya? Iya, oke. Mungkin ada tambahan dari Bapak Gembala? Iya. Apa? Boleh dibagikan sama kita kan begitu. Kalau saya cerita begini agak sulit gitu, karena anakku cuma 1,5 tahun dibawa Tuhan pulang. Ya kan? Saya mau cerita bagaimana gitu. Tapi dulu saya membiasakan anak saya itu jam 5 saya bangunkan. Tapi saya tidak membangunkan dengan bangun gitu enggak. Saya pasangkan aja lagu. Begitu saya pasangkan lagu anak-anak sekolah minggu gitu, dia sudah tahu dia bangun. Jadi itu dilatih. Ya, jadi akhirnya waktu dia sudah semakin besar, kalau menghidupkan kita, saya sudah suruh dia. Walaupun tak gendong, ya diputar, saya ajarin putar. Terus waktu doa, waktu diston begitu, bagaimana supaya anak ini bisa tenang? Pertama saya bawakan dia kue, saya bawakan dia makanan yang cukup ya, kue-kue begitu. Lalu saya bawakan dia mainan. Nah, mainan yang saya bawakan itu puzzle. Selain puzzle itu sebuah mainan, tapi puzzle itu juga melatih kecerdasannya dia. Jadi dia duduk di samping saya kasih mainan. Sehingga anak itu walaupun ibadah, dia nggak lari-lari. Dia nggak manjat ini, manjat itu, enggak. Dia duduk manis, dia mainan dengan puzzle-nya. Ya, dia kerjakan ini, kerjakan itu, ini. Nah, ketika dia sudah melakukan itu dengan baik, saya memberikan sesuatu. Saya berikan penghargaan sama dia. Saya berikan sesuatu untuk dia. Jadi dia tahu bahwa ketika dia melakukan sesuatu yang baik, dia itu dihargai. Nah, yang menariknya saudara, karena dia selalu saya bawain kotak roti, kotak kue begitu. Ketika ada anak sekolah minggu lain nangis, dia itu turun dari kursi, dia ambil kotaknya, dia kasih rotinya itu sama yang nangis itu. Saya hanya berpikir mungkin konsepnya dia, aku kalau nangis dikasih imangiku roti, aku diem. Jadi kalau dia aku kasih roti, pasti dia juga diem. Dan nyatanya memang dia diem anak itu, karena sudah ngemut roti ya. Jadi itu bisa dilatih seperti itu. Jadi sejak dini kalau anak-anak itu sudah dibiasakan, tidak masalah ya. Jadi itu bisa ditolong. Tapi memang ini juga problem karena kadang-kadang anak kita kan bangun kesiangan, tidur juga nggak bisa terlambat dan sebagainya, seperti pengalamannya Pak Budi tadi itu juga seperti itu. Jadi kalau cerita dengan pengalaman seperti anak-anak begini, mungkin saya bisa minta tolong sama Bapak dan Ibu Gembala ya. Bisa Om tolong. Saya bersyukur sambil melihat begini, saya punya empat itu semuanya dua aktivis, bukan secara kebetulan. Tapi saya punya prinsip, anak itu dari umur berapa tetap dibawa ke gereja. Jadi setiap minggu kita berbagian itu Yosef, Beni, Yosi, Yohan, itu saya ajak sama gereja. Kemudian Tuhan, saya anak yang nomor 2 itu punya anak lebih dulu. Jadi banyak yang sayang gitu, dibawa satu sana banyak yang jagain. Ya suster satu, tapi yang lain tercover. Nah, hari ke hari, minggu ke minggu mereka hidup bersama-sama dalam satu ibadah. Ya, saya bersyukur pertumbuhan mereka seperti sekarang ini. Saya nggak susah-susah untuk hidup dari mereka punya kesadaran sendiri. Saya percaya itu kan dari kecil sudah ditanamkan dengan Tuhan. Sebab gembala saya dulu pendeta waktu ya, Kristianto, anak harus dibawa ke gereja. Biar dia nakal tadi. Saya ingat misalnya di Ketapang, Tuhan suamiku saya rasa yang ekstrim naik ke mimpi. Kalau orang kira omongnya kemana, omongnya nggak tahu. Biarin saja. Sarjana orang tuanya yang naik ke mimpi.
Saya dulu pernah diantar sama kadang-kadang memang agak terganggu, tapi saya nggak berani juga untuk soal bahwa ini anak saya. Baik-baik saya anjurkan bahwa ini tuh hanya kasih makan apa itu antimo, cuma antimo, dia jadi baik. Ya, nah, saya kira itu aja. Yang penting kita bawa banyak untuk beribadah. Dan saya bersyukur kita di sini anak-anak warga, anak sekolah, anak-anak juga di bawah semua. Itu ada tempat di atas, kalau enggak ya di sini begitu juga. Tapi kita bersyukur masalah sesuatu harus kita hadapi dan perjuangkan ya, dengan kesabaran. Dulu sekolah itu masih punya kesabaran. Saya sebetulnya orang yang dulu karakter saya katakanlah agak beringasan, nggak sabar. Ya, tapi dilatih oleh anak-anak suami saya menjaga semua untuk jadi sabar. Nah, saya kira itu banyak hal positif. Kalau saya melakukan sesuatu mungkin waktu dengan cukup. Kita melayani Tuhan, kita memberikan waktu untuk Tuhan, itu juga ada maksud dan tujuannya. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita itu bisa memahami. Kalau tidak, timbul kesalahpahaman, dan itu mengakibatkan nanti malah sikapnya antipati. Ya, sikapnya, kok kamu tuanya terus ini, ya, gitu malah tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi kita coba memberikan pengertian. Nah, memang salah satu solusi yang bisa diberikan oleh gereja itu mengadakan ibadah bersamaan antara anak-anak dengan orang tua. Jadi seperti yang sudah dilakukan oleh Mahanaim, itu kan ibadah di bawah itu orang tua, lalu anak-anak itu kita sediakan tempat. Sehingga ketika orang tua itu berangkat, langsung berangkat satu keluarga, lalu keluarga suami istri bisa ibadah dengan tenang, anak-anak pun juga bisa beribadah. Jadi itu yang perlu dipikirkan oleh gereja, ya. Bahkan juga ada beberapa gereja yang sudah menyediakan kantin, menyediakan ini dengan maksud kan kadang-kadang berangkat itu belum sempat sarapan, belum sempat makan. Nanti selesai kebaktian atau sementara menunggu mereka masih bisa ini. Tapi itu fleksibel saja, ya. Fleksibel saja itu kan tambahan-tambahan yang menjadi fasilitas untuk gereja. It's okay, nggak masalah begitu. Jadi ada hal-hal yang bisa kita pikirkan dan bisa kita pecahkan bersama. Tapi yang jelas tadi menjawab pertanyaannya Pak Budi, kalau saran saya keluarga ini diberikan pengertian, ya, diberikan pengertian dalam arti Pak Budi bisa menjelaskan kenapa saya begini, kenapa saya begini. Kenapa saya hari Kamis harus datang? Kenapa ada rapat? Kenapa ada ini? Kenapa ada itu? Dan itu dibicarakan secara terbuka, ya. Karena bagaimanapun jangan lupa, keluarga itu punya hak terhadap diri Budi dan masih bersyukur kalau ada komplain. Ya. Justru kalau ada dikomplain itu malah tanda tanya. Pergi sana syaratmu, ya, itu malah aneh. Tapi kalau dikomplain, itu berarti keluarga saudara merasa ketika saudara tidak ada sesuatu yang hilang, ada sesuatu yang kurang. Berarti kehadiran Budi di tengah-tengah keluarganya Esther, baik kepada mertua, baik kepada istri, kepada anak, itu sungguh-sungguh dirasakan berarti. Sehingga ketika Budi tidak ada, mereka itu kehilangan. Bersyukur sama Tuhan. Aku dikomplain, jangan marah, ya. Bersyukur sama Tuhan. Oh, ternyata aku ini berarti bagi mereka, ya. Gitu. Ada lagi yang lain? Mungkin cukup. Oke. Ya, saya kembalikan kepada moderator. Puji Tuhan, atas nama Gembala dan seluruh pengurus, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Tante Yuli, Tuhan Yesus memberkati. Kita sangat bersyukur bahwa malam ini
kita semua sudah sama-sama belajar bagaimana menentukan prioritas kehidupan kita di dalam keluarga. Jadi kita semua sama-sama memiliki prioritas yang harus kita ambil di dalam kehidupan kita, baik itu adalah keluarga kita, pelayanan kita, maupun pekerjaan kita, agar semuanya bisa berjalan dengan seimbang. Puji Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu untuk menutup daripada firman Tuhan malam hari ini.